Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabatku, berjumpa kembali di channel Generasi Hijrah ya. Salah deh. Di channel Cecep Rider. Aduh, salah channel ya. Oke, di Cecep Rider tentang perjalanan periode motovlog ya, video berkendara. Nah, ini udah sampai tol ya Cileunyi. Nah, Cileunyi ini Cileunyi Ranca Ekek. Aduh, ini sebelum itu ya silahkan subscribe dulu ya. Gimana kemarin pertanyaan giveaway-nya? Oke, pengumuman pemenangnya hari ini ya. Kemarin kita giveaway menjawab pertanyaan ya. Nah, nanti pengumumannya akan ada di hari ini ya. Tunggu saja. Nanti berarti biasanya kan satu hari satu video. Berarti yang hari ini 2 video yang ini sama nanti pengumuman giveaway ya, ditunggu ya. Ada 10 tambahan 10k untuk yang jawab pertama itu ya. Selamat untuk yang menang ya. Terus tontonin ya Cecep Rider ini ya. Ini dia Ranca Ekek, Cileunyi Ranca Ekek. Sebentar lagi kita sampai Dangder ya. Kalau udah masuk kita lewat Cileunyi, kita masuk Dangder Brimob ya, ada pelang Brimob. Kalau Dangder itu tandanya ada kardinal di atas. Oke guys, kemarin kita bahas apa guys? Bahas giveaway. Bahas apa lagi ya? Kemarin sebelum saya ngumumin giveaway teh ngomong apa ya? Apalagi? Ya udah tuh sok, atau mau bahas apa ini teh? Cuap-cuap ya, kita liatin perjalanan aja ya, nikmatin yang mau mengajar ke Garut ya. Harus lewati dulu perjalanan ini sekitar sejam setengah ya, kurang lebih gitu ya. Dan kamera ini kadang pas, kadang masih ada baterainya. Gimana kondisi jalanan ya? Kalau macet di Cinunu kena macet, kemudian ini di KHT kena macet ya. Biasanya videonya suka nggak cukup ya baterai kameranya. Kita bahas isu-isu sosial aja ya. Seperti kemarin tentang penanggulangan sampah, silahkan ya. Kalau menurut saya, hemat saya, kalau terus dikumpulkan gitu ya akan memakan lahan banyak ya, kemudian juga akan menggunung, akan menjadikan banyak sekali bencana yang terjadi karena sampah ya. Bukan hanya karena banjirnya juga, tapi karena sampahnya sendiri menggunung, longsor ya ke warga, ke rumah pemukiman warga gitu ya. Jadi yang kayak yang di Leuwi Gajah dulu itu. Makanya harus benar-benar dipikirkan baik-baik ya. Benar-benar harus menjadi perhatian ya. Bahas apa ya sekarang? Oh, gerhana kemarin, gerhana ya. Gerhana tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Kayak di channel ini mudah-mudahan kita menjadi lebih dekat kepada Allah ya. Kita bahas isu sosial aja atau isu politik. Saya nggak kurang ikuti untuk politik sekarang ya. Kurang ikuti tentang calon anu dengan anu, wakilnya anu ya.
Gimana kalau bisa disebut apatis lah saya sekarang. Apatis gimana ya? Selalu penuh dengan sandiwara. Settingan, hidup adalah settingan. Semuanya sering disetting ya, diatur. Rakyat selalu dibodohi. Ya mungkin karena itu mungkin jadi apatis. Pemimpin yang benar itu hanya benar ketika dipublikasi. Tidak tahu tuh yang sebenarnya itu. Banyak sekarang menjadi orang munafik. Sebenarnya zaman Rasul juga banyak orang munafiknya, maka sangat berbahaya sekali. Tapi kenapa Rasul tidak tahu orang itu munafik, tidak dibunuh gitu ya? Banyak sekali pendapat-pendapat tentang hal itu ya. Ada yang berpendapat bahwa itu karena dulu Rasulullah berjanji ketika yang masuk Islam akan dilindungi darahnya. Karena orang munafik itu statusnya Islam gitu ya, tapi hanya mengaku iman di bibir saja, tidak di hati. Bahkan di Al-Quran disebutkan orang munafik itu ketika bersama orang-orang muslim, mukmin, dia mengaku mukmin, beriman, tapi ketika dengan bersama orang-orang jahiliyah, orang-orang yang kafir, dia termasuk kelompoknya juga mengaku terhadap Allah. Ya banyak seperti ini di kita itu. Menjilat. Gimana tuh ya, berdoalah intinya mah. Dalam Al-Quran kan ada ayat la yugayyirullah hatta yughayyiru hatta ma fi anfusihim gitu ya. Kalau nggak salah artinya itu, lupa lagi ayatnya. Jika kamu ingin merubah kondisi negara atau suatu kaum, maka kaum tersebut yang harus bisa merubahnya sendiri. Hatta yughayyiru, sehingga dia mau merubahnya. Kalau kita tidak sekarang cuek-cuek aja gitu ya. Apalagi yang mementingkan materi, memilih karena dia bisa mendatangkan bergelimpah uang, memberikan uang kepada kita, dijanjikan jabatan di mana di sana, ya akan susah sekali. Tapi sekarang orang-orang yang dulunya tergoda, dulunya yang memang fisabilillah karena Allah, sekarang kalau tidak ada duitnya mah gas we, tinggalkan we, kalau ada duitnya gas ya. Gas, aduh. Hati-hati, suara kita itu akan menentukan ya. Pilihan kita akan menentukan nasib negara ini. Meskipun kita hanya punya satu suara, tapi mungkin saja satu suara kita itu akan berpengaruh. Ya. Pilihlah ya yang benar-benar, meskipun tidak terbaik gitunya, lebih baik dari pilihan calon yang lain lah, lebih baik dari calon yang lain gitu ya. Kalau yang benar-benar terbaik itu sulit. Ini yang dipertaruhkan adalah kondisi negara ini. Kalian rasakanlah sendiri apa yang terjadi, apa yang perbedaan semenjak si Anu menjadi presiden ya. Dulu kerasa, dulu pertama saya pilih itu, pertama hak pilih saya itu 2009 ya, memilih itu. Ketika 2014, 2019, sekarang 2023, 2024 ya, pemilihan umum itu. Setiap pemimpinan akan kerasa hasilnya, siapa yang pro rakyat, siapa yang menyayangi rakyat atau tidak, siapa yang selalu mendominasi rakyat ya. Itu akan terlihat sekali.
kalian yang memilih itu sangat berkontribusi sekali untuk kesengsaraan rakyat. Selamat, Anda sangat berkontribusi, yang sekarang menjadi pemimpin, yang bahkan sekarang mendapatkan dunianya, merasa senang menjadi orang kaya dengan ikut berkontribusi menyengsarakan rakyat. Selamat Anda. Nanti semuanya akan ada di Yaumul Hisab dan saya akan menjadi saksi. Ya, saya akan menjadi saksi atas kedoliman yang terjadi di dunia dan pembiaran. Ya ini mungkin karena ini udah di akhir dunia ya, tanda-tanda kiamat itu kan hubud dunia wa karihal maut, cinta dunia dan takut mati. Kemarin aja waktu Covid terlihat semua ya, hampir semua manusia itu takut mati. Dengan takut mati itu dengan rela membuang akidahnya, membuang tauhidnya, membuang kekeluargaannya, kemasyarakatannya, tenggang rasa, perhatian dan lain sebagainya. Terlihat ya, bahwa harus disadari hidup ini tidak akan pernah abadi ya, tubuh ini, fisik ini. Tidak percaya bahwa tubuh ini akan hilang, akan mati. Jangankan tubuh, coba saja anggota tubuh, rambut akan hilang kalau dicukur, tapi rambut akan tumbuh lagi. Tapi jika kalian potong jari kalian, tangan kita, apakah akan tumbuh lagi? Itulah ya, anggota badan saja hilang, tidak akan abadi. Apalagi ketika mati, semua yakin semua akan mati. Ruh ini tidak akan ada berada di jasadnya lagi. Ketika Allah takdirkan cabut nyawanya, masuk ke dunia yang lainnya ya, dunia kubur, alam kubur. Tapi setelah kita mati, kita sudah tidak bisa beramal, sudah tidak bisa bertobat lagi ya. Ketika ingin diampuni dosa, ya sudah, tinggal dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, Yaumul Hisab. Mangga ya. Ketika kalian tidak peka memperhatikan dunia yang akan terjadi setelah di dunia ini. Dunia hidup adalah pilihan. Silahkan pilih ya, tapi ketika kalian memilih hal tersebut, kalian harus tahu dulu apa konsekuensinya, biar kita bisa lebih bijaksana memilih pilihan itu ya, bisa lebih bijaksana dan harus tahu konsekuensinya ya. Ketika memilih itu, konsekuensinya neraka, konsekuensinya akan masuk surga. Pilih yang terbaik, mau masuk neraka mau masuk surga ya. Kita sekarang itu sedang masa dalam seolah-olah tidak berdosa ya. Segala-gala tidak berdosa, seolah-olah masih punya nyawa, seolah-olah nyawa ini tidak akan pernah hilang, seolah-olah hidup ini akan abadi. Kita terlalu dinina bobokan oleh kenyamanan kita saat ini ya. Ingat, kematian itu pasti datang, dan ya, Yaumul Hisab itu akan ada untuk mempertanggungjawabkan semuanya yang kita lakukan di dunia ya. Mumpung masih ada umur, masih ada nyawa, nafas, bertobatlah, berdoa
untuk datangnya hidayah Allah. Karena begini, Allah akan menutup mengunci mati ya, dalam surah Al-Baqarah itu bagi orang-orang yang munafik itu ya, hidayah itu tidak akan datang kepadanya ya, tidak akan mau bertobat, tidak akan mau meminta ampun, beristighfar dan merasa itulah benar yang dilakukannya itu. Kenapa? Lihat sekarang orang-orang para orang munafik itu bersantai-santai seperti itu ya, bahkan tambah parah gitu, berbuat kezaliman itu karena tidak ada hidayah. Makanya kita yang masih sekarang masih ingat kepada Allah ya, mintalah ampun dan selalu berdoa ketika hilaf, datangkan hidayah kepada kita ya, supaya bisa bertobat seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu saja ya, terasa untuk part 2 ini ya, sudah sampai Calengka ini, bebas Calengka. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dalam jalan Allah, lindungan Allah, ridho Allah, dan mendapatkan dilancarkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.